Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja dimanapun berada. Hari ini kita kembali bertemu dalam program Sapaan Kasih dari GKPB Kristus Kasih dan BPI Fajar Kasih Denpasar Bali pada hari Jumat 14 Februari 2025. Sebelum kita bekerja, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari siapkan waktu untuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan izinkan kami nikmati, kami rasakan dan kami jalani hari ini. Sebelum kami bekerja, sebelum kami beraktivitas, Tuhan kiranya memberkati kami melalui perenungan pembacaan firman-Mu. Buka hati pikiran kami Tuhan dan terangi kami Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melaksanakan tugas pelayanan dan tanggung jawab kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 53 ayat 3 dan Injil Yohanes pasal 19 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang penderitaan dan biasa menderita kesakitan. Dan seperti orang yang menutup muka terhadap dia, ia pun dihina dan kita tidak menghargainya. Yohanes pasal 19 ayat 5. Lihatlah manusia itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita renungkan firman Tuhan ini di dalam tema penderitaan yang membawa keselamatan. Penderitaan yang membawa keselamatan. Ada dua hal yang membuat seseorang menderita, yaitu penderitaan yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri, dan kedua, penderitaan yang ditimbulkan atau dilakukan oleh orang lain. Firman Tuhan yang kita baca hari ini memberikan kita informasi bagaimana tentang penderitaan yang dialami oleh Yesus Kristus oleh karena perbuatan orang lain. Oleh karena hati orang lain yang tidak menerima kehadiran Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara Tuhan, mungkin saja saat ini kita juga ada di dalam penderitaan. Hari ini Tuhan memberikan kita informasi penting, kekuatan iman ketika kita mengalami penderitaan. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Ada 3 hal yang harus kita renungkan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bahwa penderitaan itu merupakan sebuah hinaan. Apa yang dialami oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya pasal 53 ayat 3 tadi mengungkapkan bagaimana Yesus dihina dan dihindari orang. Kita tahu Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak semua orang menerima kehadirannya. Tidak semua orang menerima karya penyelamatan yang diberikan bagi kita orang berdosa. Dia adalah seorang yang penuh penderitaan dan seringkali diabaikan kehadirannya di tengah-tengah kehidupan dunia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bisa saya katakan bahwa hinaan, penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus belum kita alami sejauh ini. Jikalau Kristus sendiri mengalami penderitaan dan kita sekarang mengalami penderitaan yang tidak sebanding dengan penderitaan Kristus, marilah belajar bagaimana Kristus menghadapi sukacita dengan penuh pengharapan, dengan penuh keyakinan, dan Yesus menderita karena keberdosaan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 26 ayat 56 dikatakan, tetapi semua ini terjadi supaya
Tak terwujudlah yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Bagaimana Kristus ditinggikan ya, dan dia menjadi juru selamat bagi kita. Yang kedua, dalam Tuhan, penderitaan yang membawa keselamatan. Penderitaan yang dialami oleh Kristus yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya memberikan kita tentang pengharapan keselamatan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Tanpa penderitaan Kristus, kita tidak dapat keselamatan. Tanpa pengorbanan Kristus, kita tidak bisa selamat dan kita tidak bisa mendapatkan sukacita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengimani, yang meyakini karya penyelamatan Kristus, maka kita hidup di dalam anugerah Tuhan, maka kita nyatakan karya penyelamatan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun Tuhan tugaskan kita, marilah kita mencerminkan sebagai orang-orang yang sudah menerima penyelamatan dari Kristus Yesus. Yesus menderita untuk memberikan kita kelegaan. Yesus menderita untuk memberikan kita kenyamanan, kebahagiaan. Kalau Bapak Ibu hari ini menerima kenyamanan, Bapak Ibu hari ini mendapatkan kedudukan, jabatan, atau apapun bentuknya, ingatlah bukan karena hebatnya kita, tetapi karena anugerah Tuhan, karena penyelamatan Kristus bagi kita. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 dikatakan, Ia sendiri, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karya penyelamatan, karya penyaliban Kristus memberikan kita keselamatan. Yang ketiga, penderitaan memberikan harapan. Jadi kalau kita menderita oleh karena ulah kita, belum tentu ada harapan. Tetapi penderitaan yang dialami oleh Kristus Yesus memberikan kita harapan yang sejati. Memberikan kita harapan yang betul-betul kita alami ke depan. Penderitaan yang dialami oleh Kristus di atas kayu salib. Dan bukan hanya sampai di situ. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita imani bahwa kalau kita hari ini mengalami penderitaan, ingatlah, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kalau Kristus sanggup melewati penderitaan demi penderitaan dan memberikan kita harapan keselamatan, maka hari ini juga kita yakini sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Maka apapun penderitaan kita, sakit penyakit, pergumulan berat, percaya dan serahkan kepada Tuhan. Dia akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Mari kita amini firman Tuhan ini. Di dalam Kidung Jemaat 361 bait 1 dan 2. Di salibmu kusujud. Di salibmu kusujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, Anak domba Golgota. Di salibmu kusujud, diriku selamatkanlah. Dalam hidup yang cemas, ku rindukan Tuhanku. Suara Yesus terdengar, ku hapuskan dosamu. Ku percaya padamu,
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firman-Mu yang telah kami renungkan. Mohon berikan kami kekuatan untuk bisa menjalani, mengimani firman-Mu itu dalam hidup kami hari ini dan seterusnya. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka, penderitaan mereka, Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar dan memberkati, menghibur mereka. Ini doa syukur permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sumber kehidupan kami memohon. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang kekasih. Sampai ketemu kembali di program Sapaan Kasih esok hari. Tuhan Yesus memberkati.